Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini adik-adik hadir semua? Jadi hari ini kita akan belajar tentang jamur. Ya baik, kira-kira tadi sebelum berangkat sekolah, pasti ada sarapan kan? Adakah yang menunya tempe atau capcay? Atau pas jalan-jalan ke toko mau beli roti, ternyata di permukaan roti ada bintik-bintik, sehingga Anda tidak jadi membelinya. Anak-anak pernah mengalami seperti itu atau tidak? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa yang di sana, seperti tempe yang masih matang atau mentah. Di sana ada putih-putih yang sangat halus sekali. Di sini kita akan belajar tentang jamur atau fungi. Pada kompetensi inti 3, nanti kalian bisa mengklasifikasi atau mengelompokkan jamur berdasarkan ciri dan reproduksi serta peranannya bagi kehidupan. Baiklah, jamur atau fungi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur. Ciri-ciri jamur: yang pertama, selnya bersifat eukariotik. Eukariotik adalah sel di mana inti itu mempunyai membran inti sehingga pada saat pengamatan secara mikroskopik kita bisa tahu karena nukleusnya di mana lingkungan luar nukleus, jadi bisa dibedakan sitoplasma organel sama nukleusnya, yaitu eukariotik. Yang kedua, tidak mempunyai klorofil. Kalau tidak berklorofil, terus dari mana dia mendapatkan makanan? Karena dia tidak mempunyai makanan, jadi otomatis jamur itu tidak dapat melakukan fotosintesisnya, sehingga dia tidak bersifat autotrof, tapi jamur bersifat heterotrof. Heterotrof adalah organisme yang mendapatkan makanan dari penyerapan organisme atau dari luar sel. Jamur saat dia mendapatkan makanan, dia mengeluarkan satu enzim hidrolitik dan berfungsi. Enzim ini dikeluarkan secara ekstraseluler. Nanti enzim ini akan mencerna zat organik yang ada di luar sel. Setelah nanti akan jadi mikroba, molekul yang lebih sederhana dan diserap oleh jamur. Ciri dari jamur, strukturnya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Contohnya Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan multiseluler yang sering kalian tahu, sering kalian makan, juga bisa dilihat atau diindra atau dilihat, sehingga dilihat dengan mata. Tapi kalau mikroskopis itu hanya dilihat dengan menggunakan alat mikroskop. Kalau yang jamur mikroskopis, contohnya jamur kuping, jamur merang, Fulvaria fulvaceae, atau contoh lain jamur Rhizopus oryzae. Ada pembuatan tempe. Kalian tahu, pas membuat tempe itu dibeli ragi. Setelah 1 minggu atau beberapa waktu kemudian, ada proses fermentasi. Ada benang-benang halus. Jadi benang-benang halus yang itu dinamakan hifa.
Jadi hifa ditambahi hifa-hifa saling terkait sambung menyambung menjadi satu, menjadi anyaman yang sangat banyak. Dia disebut sebagai miselium. Yang berikut adalah cara hidup jamur. Yang pertama, parasit. Parasit adalah cara bertahan hidup dengan menyerap makanan dan organisme yang ditumpanginya. Yang kedua adalah saprofit. Saprofit cara hidupnya menumpang pada sisa makhluk hidup. Yang ketiga adalah simbiosis, adalah interaksi ekologi antara dua organisme yang hidup bersama-sama. Fungsinya dia memperluas area penyerapan pada saat tumbuhan itu bersimbiosis dengan jamur. Jadi yang diserap itu jumlahnya semakin banyak. Jamur juga bereproduksi, memperbanyak diri dengan cara aseksual. Ada aseksual dan juga ada yang generatif. Yang berikut adalah klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan secara reproduksi seksual dan juga aseksual. Ada empat reproduksi. Yang pertama, ada empat reproduksi secara seksual. Yang pertama, Psychomicota adalah organisme darat yang hidup di tanah maupun pada tumbuhan atau hewan yang membusuk. Yang kedua adalah Basidiomycota, merupakan jamur yang hidup sebagai saproba. Deuteromycota adalah jamur yang tidak sempurna karena belum diketahui tahap seksualnya. Yang keempat, Ascomycota merupakan semacam sporangium yang menghasilkan ascospora. Yang terakhir adalah peranan dalam kehidupan. Kalau kalian tidak tahu peranannya, misalkan di suatu lingkungan kita menemukan jamur, klasifikasi kita tahu, ciri-cirinya tahu, tapi peranannya tidak tahu, itu kan sangat rugi. Karena di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi, yang cukup tinggi. Jadi yang terpenting kita tahu peranannya. Contoh yang pertama seperti Aspergillus benti untuk pembuatan kecap. Yang kedua, Saccharomyces cerevisiae atau untuk pembuatan roti. Kenapa roti itu mengembang? Karena ada proses fermentasi. Yang keempat, Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe. Jadi masih banyak yang lain yang belum ditemukan. Tugas kalian sebagai generasi nanti, calon ilmuwan bisa mengeksplorasi ternyata jamur-jamur ini dalam ringkasan bioteknologi sangat jauh. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi jamur yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.